saya Novi. Kembali lagi kita di channel Bubuhan Administrasi Publik. Teman-teman, apa kabar? Semoga semua kabarnya baik-baik aja ya. Di sini saya akan membahas tentang salah satu jurnal yang sangat menarik sekali dengan judul Intelligent Organization Theory and its Comparison with Bureaucracy Theory according to Max Weber. Nah, jurnal ini tuh ditulis oleh 3 orang penulis yang juga nggak kalah keren. Ada Bareng Sipayung, Darpitani, dan juga Purwoyo. Buat teman-teman yang penasaran pengen baca jurnal ini secara lengkap, nanti teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi ya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa buat subscribe, like, dan juga komen. Terus nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman nggak ketinggalan kalau kita update video terbaru. Halo, perkenalkan saya Novi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori organisasi cerdas dan perbandingannya dengan teori birokrasi menurut Max Weber. Konsepsi organisasi cerdas. Organisasi cerdas itu apa sih? Jadi, organisasi cerdas merupakan hasil integrasi dari semua individu cerdas. Integrasi menghasilkan sinergi untuk meningkatkan kapasitas daya intelektual organisasi. Pada dasarnya, antara sumber kekuatan di bidang internal dan eksternal harus mempertahankan keseimbangan yang dinamis, menurut Thomson dan Strickland tahun 2001. Oleh karena itu, muncullah kebutuhan untuk mengembangkan konsep organisasi yang cerdas dan dinamis. Dalam organisasi terdapat 2 tingkatan yang berbeda, tergantung pada setiap pengkajiannya, yaitu ada pengetahuan individu dan ada pengetahuan organisasi. Pengetahuan individu dimiliki oleh masing-masing anggota organisasi dan hanya dapat diakses oleh tiap-tiap organisasi yang menerimanya. Pengetahuan individu dibagi menjadi 2, yaitu pengetahuan tacit dan pengetahuan eksplisit. Pengetahuan tacit, atau yang dipahami tanpa dikatakan, pendekatannya yaitu secara teorikal, di mana apa yang diketahui adalah hasil dari apa yang diterimanya. Kemudian, untuk pengetahuan eksplisit, atau yang dapat dimengerti dengan mudah maksudnya, pendekatannya secara teoritis, bagaimana mengetahui adalah hasil dari apa yang diterimanya. Sebenarnya hanya pengetahuan individu eksplisit yang dapat diintegrasikan ke dalam bagian dari pengetahuan baru di tingkat organisasi. Sedangkan untuk pengetahuan tacit tetap pada tingkat individu karena sifatnya yang implisit. Hal ini hanya dapat dilakukan pada yang bisa melakukannya. Menurut Glynn tahun 1996, organisasi cerdas yang penting itu memiliki 3 karakteristik, yaitu pembelajaran tentang organisasi, kemudian sebuah organisasi berbasis cara menjual, dan juga sebuah organisasi yang inovatif. Karakteristik ini erat kaitannya dengan kemampuan menjual serta mengamati lingkungan yang berorientasi lapangan sehingga menghasilkan kecerdasan dan meningkatkan penyebaran kecerdasan antar departemen. Jaworski dan Kohli tahun 1993. Sedangkan menurut Day, 3 kegiatan khusus organisasi yang berkualitas yaitu dari luar ke dalam atau mengintegrasi pengetahuan eksterior, kemudian dari dalam keluar yaitu ekspor produk atau jasa di pasar, kemudian dan jangkauannya yaitu inovasi produk dan layanan. Jika dibandingkan dengan karakteristik tersebut, teori menurut Glynn sama dengan menurut Day, hanya saja dalam perumusannya agak berbeda. Dengan demikian, kita dapat mendefinisikan organisasi cerdas sebagai kapasitas organisasi dalam mengolah pengetahuan untuk mendapatkan solusi terbaik pada keberlangsungan hidup dan keberhasilan dalam lingkungan yang berkompetitif. Organisasi mumpuni adalah hasil dari semua proses integrasi individu intelijen, dihitung dengan kepentingan relatif mereka dalam proses pengambilan keputusan dalam organisasi. Itu berarti pendekatan non-linear pada setiap anggota dapat memiliki kontribusinya dan proses terstruktur yang mencerminkan struktur fungsional dari organisasi tertentu. Dalam sebuah perusahaan yang budaya inovasi organisasinya kuat serta manajemennya partisipatif, proses pengambilan keputusan menjadi tersalurkan, sehingga seluruh karyawan menjadi lebih produktif. Dalam perusahaan tersebut, organisasi cerdas memiliki landasan yang lebih besar dan hasil integrasi yang lebih kuat. Model organisasi yang dinamis, non-linear, dan probabilistik.
Bratinau, dan Murakawa 2004. Berikut ini adalah beberapa karakteristik penting dari organisasi yang berkualitas. Yang pertama yaitu kemampuan organisasi untuk memahami sebanyak mungkin pengetahuan tacit yang dimiliki oleh karyawan. Ini berarti bahwa individu yang berkualitas harus berinteraksi dengan cara yang sangat signifikan dan modal relasional. Ross et al. 1997. Mereka berkembang agar menjadi organisasi berkompeten intelektual secara keseluruhan, merapikannya agar terperinci. Kata kunci dalam memahami konsep model relasional ini adalah kepercayaan. Di sini kita kembali ke Goleman dengan kecerdasan emosionalnya. Goleman 1995. Jelas, karyawan lebih mengerti daripada apa yang mampu mereka katakan. Jadi, organisasi yang berkualitas adalah pimpinan mampu membuat keputusan di bawah ketidakpastian dan resiko, serta para karyawan mampu mengesampingkan emosional saat bekerja sehingga dapat memberikan ide-ide kreatif ketika bekerja sama dengan tim untuk kemajuan bersama. Karakteristik yang kedua yaitu kemampuan karyawan yang harus berkomitmen untuk belajar secara kritik. Develop menurut Agrilis 1999. Cara belajar secara kritis adalah dengan memulainya dengan satu logika atau single loop, yang berarti intinya adalah memecahkan suatu masalah dalam kondisi invarian, tak dapat diubah, atau quasi-static. Kemudian, langkah selanjutnya adalah dengan timbulnya berbagai pertanyaan pada diri sendiri, maka ia mulai kritis pada saat itu. Tergantung organisasi tersebut mempelajari single loop atau double loop. Dengan demikian, akan berkembang beberapa cara adaptif menghadapi kondisi yang dialami dengan standar atau adaptif dengan serangkaian pengalaman yang tak terduga, yang pada akhirnya dapat mengembangkan mekanisme penelitian dari masalah tersebut, bukan hanya solusi penyelesaian masalah semata. Karakteristik yang ketiga yaitu kapasitas organisasi untuk beradaptasi pada perubahan yang cepat dan lingkungan yang tidak terduga. Perubahan lingkungan mempengaruhi cara baru dalam merancang organisasi dan fungsinya. Menurut Cho dan Bontis pada tahun 2002, cara organisasi menghadapi modifikasi eksternal melewati 5 fase. Ya, fase yang pertama yaitu asupan dan orientasi, kemudian diagnosis dan penentuan tujuan, lalu realisasi tujuan baru, evaluasi, dan memantau. Dua tahap terakhir adalah hal yang sangat penting. Selama masa evaluasi, suatu organisasi yang telah belajar suatu hal yang baru akan terus belajar sampai menghasilkan sesuatu yang memuaskan. Sementara dalam tahap tindak lanjut, ia belajar bagaimana untuk dapat bersaing atau bertahan di masa depan. Untuk karakteristik selanjutnya yaitu organisasi harus organik. Organisasi yang berkualitas harus memiliki adhokrasi atau sifat mudah beradaptasi atau supel, yang berarti bahwa setiap orang tidak harus didorong untuk patuh, tapi untuk bekerja sama dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat untuk kepentingan sesamanya. Seimbang di sini menurut ilmu biologi jauh lebih fleksibel daripada model mekanik. Mintzberg 1997. Dengan cara ini, organisasi mengasumsikan tempat yang diperlukan untuk belajar dan menempatkan pembelajaran. Kemudian untuk karakteristik yang terakhir yaitu organisasi harus mengembangkan modal intelektualnya. Banyaknya definisi dan pendekatan untuk modal intelektual menunjukkan pentingnya mereka di satu sisi. Namun dalam waktu yang sama, kesulitan mengekspresikannya tidak berwujud. Asal-usul bidang ini muncul dengan pengakuan perbedaan antara nilai buku perusahaan dan nilai pasarnya. John Kenneth Galbraith yang menemukan konsep modal intelektual tersebut menyarankan bahwa model intelektual berarti tindakan intelektual lebih dari sekedar pengetahuan atau akal murni. Lebih lanjut, Ross et al. 1997, Stewart 1998 menjelaskan bahwa model intelektual sebagai materi intelektual pengetahuan, informasi, kekayaan intelektual, pengetahuan yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan kekayaan lain. Kemudian Leif Edvison dan Pat Sullivan memberikan definisi yang sangat sederhana namun komprehensif, yakni pengetahuan yang dapat dikonversi menjadi nilai. Swiby 2001.
Definisi ini tidak terlalu spesifik dan tidak bisa menjelaskan dengan tepat dan mendasar apa inti dari kecerdasan itu, karena sifat modal dari intelektual. Walaupun demikian, definisi ini dapat dipertimbangkan hanya sebagai titik awal dalam pengembangan konsep tentang penataan model intelektual. Sedangkan yang paling banyak digunakan berdasarkan model intelektual dalam literatur yaitu modal manusia, modal struktural, dan modal pelanggan. Stewart 1999. Kemudian di sini kita akan membahas perbandingan teori organisasi cerdas menurut Profesor Konstantin Bratianov dengan teori birokrasi menurut Max Weber. Konsep birokrasi menurut Max Weber bercorak legal rasional, yakni konsepnya mengenai tipe ideal bagi otoritas legal, yaitu tugas-tugas pejabat diorganisir atau dasar aturan yang berkesinambungan. Tugas-tugas tersebut dibagi atas bidang-bidang yang berbeda sesuai dengan fungsi-fungsinya, yang masing-masing dilengkapi dengan syarat, otoritas, dan sanksi-sanksi. Jabatan-jabatan tersusun secara hierarkis, yang disertai dengan rincian hak-hak kontrol dan pengaduan atau komplain. Aturan-aturan yang sesuai dengan pekerjaan diarahkan baik secara teknis maupun secara legal. Dalam kedua kasus tersebut, manusia yang terlatih menjadi diperlukan. Kemudian, anggota sebagai sumber daya organisasi berbeda dengan anggota sebagai individu pribadi. Pemegang jabatan tidaklah sama dengan jabatannya. Administrasi didasarkan pada dokumen-dokumen tertulis, dan hal ini cenderung menjadikan kantor atau biro sebagai pusat organisasi modern. Sistem-sistem otoritas legal dapat mengambil banyak bentuk, tetapi dilihat pada bentuk aslinya, sistem tersebut tetap berada dalam suatu staf administrasi birokratik. Sedangkan konsep organisasi cerdas menurut Profesor Konstantin Bratianov adalah setiap orang dalam suatu organisasi tidak harus didorong untuk patuh, melainkan saling bekerja sama dan menciptakan sesuatu untuk kepentingan bersama. Dalam hal ini, organisasi berkualitas harus memiliki adhokasi atau sifat mudah beradaptasi atau supel. Jika dihadapkan pada organisasi pemerintahan, memang tipe ideal adalah birokrasi, namun demi keberlangsungan atas organisasi tersebut, model organisasi cerdas dapat digunakan. Hal yang tak kalah penting juga adalah pengembangan pengetahuan pada karyawannya dan membuka pintu aspirasi karyawan dalam pengambilan keputusan menjadi hal wajib. Dalam hal menggabungkan antara konsep birokrasi menurut Max Weber dan juga konsep organisasi cerdas menurut Profesor Konstantin Bratianov adalah dengan mencangkokkan birokrasi sebagai organisasi dengan konsepsi modal kecerdasan individu dalam teori organisasi cerdas, sehingga birokrasi menjadi adaptif terhadap lingkungannya dan mampu menjawab perubahan waktu. Untuk mempersiapkan hal tersebut dibutuhkan pengembangan kompetensi sumber daya manusia dalam mengembangkan pengetahuan serta kemampuan organisasi untuk memahami sebanyak mungkin pengetahuan tacit yang dimiliki oleh karyawan. Karyawan-karyawan dalam batas-batas tertentu harus berkomitmen untuk belajar secara kritis. Selain itu, memiliki kapasitas organisasi untuk beradaptasi pada perubahan yang cepat dan lingkungan yang tidak terduga, adaptif terhadap lingkungannya, serta organisasi harus mengembangkan modal intelektualnya. Jadi kesimpulannya, organisasi cerdas sebagai kapasitas organisasi dalam mengolah pengetahuan untuk mendapatkan solusi terbaik pada kelangsungan hidup dan keberhasilan dalam lingkungan yang berkompetitif. Organisasi yang berkualitas dapat menjaga keberlangsungannya dengan kapasitasnya dalam beradaptasi terhadap lingkungan bisnis eksternal yang terus berubah. Meningkatkan kompetisi dan ancaman dari pendatang baru atau produk pengganti akan menentukan perusahaan untuk mengembangkan kecerdasan organisasi mereka sebagai hasil integral dari pengolahan semua individu cerdas. Untuk setiap perusahaan supaya menjadi produktif adalah penting untuk dimiliki bagi karyawannya. Tetapi tidak cukup hanya itu, perlu adanya pengembangan budaya yang baru agar organisasi mampu mengintegrasikan semua individu tersebut menjadi berguna bagi perusahaannya. Arah masa depan dalam organisasi adalah untuk fokus pada penerapan double loop, aktif bertanya saat sedang melakukan pemecahan masalah bersama, dan untuk mengembangkan banyak koneksi antara manusia dan struktural organisasinya dalam rangka mengambil keuntungan dari pengetahuan tacit karyawan.
Untuk mempersiapkan menggabungkan antara konsep birokrasi menurut Max Weber dengan organisasi cerdas menurut Profesor Konstantin Bratianu, dibutuhkan pengembangan kompetensi sumber daya manusia dalam mengembangkan pengetahuan serta kemampuan organisasi untuk memahami sebanyak mungkin pengetahuan tesit yang dimiliki oleh karyawan. Karyawan-karyawan dalam batas tertentu harus berkomitmen untuk belajar secara kritis. Saran untuk pembahasan kali ini yaitu dibutuhkan lebih banyak lagi kajian mengenai konsep birokrasi di Indonesia yang membahas dengan lebih mendalam untuk dijadikan sebagai perbandingan. Sekian penjelasan dari saya mengenai konsep organisasi cerdas dan juga konsep birokrasi. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Sebelumnya saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Semoga pembahasan tadi bermanfaat. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta share video ini ke teman-teman kalian biar kita bisa sama-sama belajar bareng. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye!